Halo semuanya, kita akan belajar tentang mata kuliah kita yaitu Tafsir Perjanjian Baru 1. Ya, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu urgensi, belajar tafsir Perjanjian Baru itu apa. Baik, yang pertama itu kita menyadari bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah yang infalibel dan ineran. Infalibel itu artinya adalah ketidakmampuan untuk salah. Ini menekankan pada keandalan dan kebenaran mutlak dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mutlak benar. Kemudian ineran itu artinya ketidakbersalahan. Menekankan pada akurasi catatan, sejarah, dan setiap kata yang ditulis dalamnya itu kita percaya bahwa Alkitab itu tidak mengalami kesalahan. Nah, teks suci tersebut atau Alkitab itu diwahyukan dalam bingkai sejarah, tata bahasa, dan budaya manusia pada abad pertama hingga pada akhirnya itu akan menciptakan gap ya atau jarak dengan pembaca modern seperti kita pada saat ini. Oleh karena itulah kenapa kita perlu belajar yang namanya ilmu tafsir supaya itu bisa menjadi jembatan antara yang dulu dengan yang masa kini itu ada jembatan untuk memahami bagaimana konteks saat itu berlaku supaya kita jadi tahu apa sih sebenarnya pesan firman pada kita di zaman modern saat ini. Nah, kita akan masuk di dalam yang namanya hukum konteks gitu ya. Jadi hukum tertinggi dalam penafsiran itu adalah teks tidak boleh lepas dari konteksnya. Teks yang lepas dari konteksnya itu hanyalah sebuah dalih atau preteks. Nah, ada 4 konteks atau 4 hukum konteks. Ya, ada 4 hukum konteks tersebut dan 4 tersebut mempunyai bagian yang sangat ketat dengan teks. Yang pertama adalah konteks dekat atau konteks mikro. Yang kedua adalah konteks jauh, makro, kemudian konteks sastra, dan yang terakhir adalah konteks budaya. Yang pertama kita akan membahas konteks dekat dulu. Maka ini bicara soal apa? Bicara soal keterikatan struktural dan logis sebuah ayat dengan kalimat sebelum dan sesudahnya dalam satu perikop. Kita harus memperhatikan keterikatan struktural sifat logis, ikatan sebelum dan ikatan sesudahnya. Nah, itu namanya konteks dekat atau konteks mikro. Nah, kemudian berikutnya adalah konteks makro atau konteks jauh ya. Ini bicara soal apa? Keterikatan teologis teks dengan tujuan penulisan kitab, paralel kitab lain hingga narasi utuh kanon Alkitab. Keterikatan teologis dan kata kunci yang kedua adalah dengan kitab lain supaya menjadi apa? Narasi yang utuh. Nah, berikutnya adalah konteks sastra. Ini ngomongin soal apa? Menafsirkan sesuai dengan genre teks surat rasuli menurut analisa perspektif. Dan kemudian nggak lupa adalah konteks budaya. Konteks budaya menganalisa Sitz im Leben, artinya latar kehidupan, untuk menangkap maksud yang dipahami oleh penerima mula-mula abad pertama. Dia 4 konteks yang kita pahami dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana contohnya? Kenapa sih kok penting kita menggunakan konteks dekat dan konteks jauh lebih dahulu? Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda semua kenapa ini penting dan kenapa hal ini harus dilakukan. Oke, saya akan ambil kasus ini. Contohnya ini. Apakah benar orang Kristen tidak boleh menghakimi? Dari mana dalilnya untuk menyimpulkan orang Kristen nggak boleh menghakimi? Ya, betul sekali. Pasti akan menebak di Matius 7 ayat 1 yang mengatakan demikian. Oke, ingat ya bahwa hukum konteks, teks tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, sekarang kita akan coba breakdown ayat ini ya. Kita akan coba breakdown ayat ini. Kita akan lihat semua ayat dalam perikop tentang menghakimi. Dan itu kan ada di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ini ada 5 ayat. Masih ada 4 ayat yang lain yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menyimpulkan bahwa menghakimi itu benar-benar nggak boleh. Nah, sekarang kita akan coba breakdown ayat ini. Baik, kalau kita melihat ayat 1 itu memang tekanannya bicara soal larangan penghakiman munafik. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya yang dilarang itu adalah sebuah penghakiman yang munafik. Kemudian ayat 2 itu menekankan apa? Prinsip keadilan resiprokal. Kemudian ayat 3 dan ayat 4 itu adalah Yesus membuktikan sebuah absurditas kemunafikan dalam menghakimi. Nah, kemudian di ayat yang kelima, itu tekanannya adalah syarat mutlak dan kewajiban ketika kita menegur atau menghakimi. Nah, di sini Tuhan Yesus itu mengasosiasikan kata mengeluarkan balok dengan menghakimi itu adalah hal yang dianggap sama. Nah, sila kita melihat bahwa awalnya Yesus mengatakan tentang menghakimi, kemudian digambarkan dengan mengeluarkan sumber balok. Jadi, keluarkan balok dahulu, itu arti hakimilah dirimu dulu, baru kau akan bisa mengeluarkan selumbar, baru kau bisa kan menghakimi orang lain. Nah, kalau begitu, bagaimana kesimpulannya? Ya, tentunya boleh nggak menghakimi kalau kita melihat dari konteks dekat ini? Ya, tentu saja boleh. Kita lihat di sini bahwa menghakimi itu boleh, tapi dengan catatan. Janganlah menghakimi dengan munafik. Nah, itu contoh kita menggunakan konteks dekat. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan konteks jauh? Nah, ingat, kita sudah konteks dekat tadi. Sekarang kita masuk ke konteks jauh. Nah, apakah narasi perjanjian baru melarang penghakiman yang objektif? Ternyata ada. Dalam Yohanes 7 ayat 24 mengatakan demikian. Tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ini di Injil Yohanes, bukan Injil Matius. Sudah beda tempatnya, beda penulisnya. Tetapi memberikan pesanan yang sama. Dan yang menarik adalah, yang mengatakan jangan menghakimi yang munafik itu adalah Yesus yang ditulis oleh Matius. Dan yang mengatakan hakimilah dengan adil juga adalah Tuhan Yesus.
yang dikutip oleh Yohanes. Nah, berarti di sini dalam konteks jauh boleh ternyata menghakimi, tapi hakimilah dengan adil, atau dibilang jangan munafik ketika kita menghakimi. Dan kemudian penulis lain, yaitu Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 12-13, itu kalau kita baca, di situ Rasul Paulus mendisiplinkan jemaat Korintus karena mereka nggak mau menghakimi anggota jemaat yang hidup dalam dosa. Jadi, Matius 7 ayat 1 itu bukanlah larangan untuk menegur dosa atau menghakimi, melainkan larangan penghakiman yang munafik dan sok suci. Sehingga, teologi Kristen Alkitabiah itu menuntut ketundukan rasio pada wahyu Allah secara komprehensif, bukan secara eceran. Dan ingat, mengutip ayat lepas tanpa konteks itu adalah bentuk manipulasi firman Tuhan. Sekian kelas kita, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom.